Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Auliahat, mahasiswi dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 1, NIM U2019-4021. Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki keanekaragaman di dalamnya. Berdirinya negara Indonesia dilatar belakangi oleh masyarakat yang demikian majemuk, baik secara etnis, geografis, kultural, maupun religius. Perkembangan zaman semakin pesat. Tak dapat kita pungkiri, perkembangan dalam modernisasi tidak hanya berdampak positif bagi suatu negara, namun hal ini juga menimbulkan dampak negatif, di mana dampak negatif yang banyak menimbulkan permasalahan, seperti contohnya penyalahgunaan internet, penyalahgunaan kewenangan, dan kriminalitas. Permasalahan ini dapat menimbulkan kekerasan seperti perkelahian antar kelompok, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Semakin banyaknya kekerasan yang terjadi membuat orang-orang berpikir untuk melakukan sesuatu agar dapat melindungi diri mereka. Salah satunya dengan belajar bela diri, seperti pencaksilat tradisional. Dengan belajar bela diri pencaksilat tradisional, setiap orang dapat mempertahankan diri dari kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Pencaksilat atau silat adalah Dalam pencaksilat, mereka memiliki 4 bentuk aspek utama. Di antaranya, yang pertama ialah aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter seseorang. Pada zaman dahulu, para pendekar dan mahaguru seringkali harus melewati tahap semedi, tapa, atau aspek kebatinan lainnya untuk mencapai ketinggian ilmu lainnya. Yang kedua, aspek seni budaya, di mana budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencaksilat sendiri pada umumnya merupakan istilah menggambarkan seni tari pencaksilat dengan diiringi musik dan busana tradisional. Yang ketiga ialah aspek bela diri. Kepercayaan dan kekuatan diri sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri pencaksilat. Istilah silat sendiri seringkali menekankan kepada kemampuan teknis bela diri pencaksilat. Yang keempat
ialah aspek olahraga. Di sini berarti aspek fisik dalam pencak silat sangatlah penting. Pencak silat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Pada era saat ini, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Banyak media-media berita memberitakan tentang kejahatan-kejahatan, diantaranya perampokan, kekerasan seksual, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Akhir-akhir ini ada berita yang sedang viral dan trending, yaitu tentang begal payudara, di mana kekerasan ini terjadi kepada seorang wanita yang sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan. Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual dan kekerasan yang lain, banyak sekali orang tua yang menyatakan anaknya untuk mengikuti pencak silat atau bela diri dengan tujuan agar anak-anaknya dan kita juga dapat melindungi diri kita sendiri dari kejahatan yang ada di sekitar kita. Dari 4 aspek utama dari pencak silat yang telah disebutkan, ada salah satu aspek yang sangat dibutuhkan pada era saat ini, yaitu aspek mental spiritual. Pencak silat akan membangun dan mengembangkan kepercayaan seseorang dengan cara mengikuti pencak silat tersebut. Dan dengan kita mengikuti pencak silat ini, kita dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dimana ketika kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kita dapat melawan kejahatan-kejahatan di sekitar kita dengan cara melindungi diri kita sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia bisa dikatakan terus berkembang, di mana dapat dilihat perkembangannya, yaitu kesenian Islam terus berdampingan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Dari beberapa pembagian kesenian Islam di Indonesia, diantaranya seni ukir, seni bangunan, dan seni non-fisik. Dari seni non-fisik sendiri bisa dilihat seperti peringatan Maulid Nabi, di mana Maulid Nabi digunakan untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dengan cara melakukan sebuah pengajian dengan membawa makanan seperti nasi, buah-buahan, sayur-sayuran diantaranya. Dan juga ada peringatan yaitu mitoni, di mana peringatan ini digunakan untuk memberikan doa kepada sang jabang bayi di dalam perut yang ketika itu berusia 7 bulan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari berkembangnya kesenian Islam di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia tidak pernah meninggalkan kesenian ini, terutama masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa jarang sekali meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Pada perkembangan budaya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi budaya Islam dan budaya Islam dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu seni bangunan, seni ukir, seni pahat, seni sastra, dan seni non-fisik. Mengutip dari sumber belajar Kemendikbud Indonesia, seni bangunan dan arsitektur Islam di Indonesia bersifat unik dan akulturatif. Seni bangunan zaman perkembangan Islam yang menonjol terutama adalah masjid. Dalam seni bangunan Islam ada pembagian antara unsur Islam dengan budaya pra-Islam yang sudah ada. Seni bangunan Islam
menonjol adalah bangunan arsitektur masjid, sebab fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah umat muslim. Bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia mempunyai ciri-ciri diantaranya atap berupa tumpang atau bersusun. Semakin ke atas semakin kecil, tingkat paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang selalu kecil, 3 ataupun 5. Atap demikian disebut merung. Atap masjid biasanya masih di puncak yang disebut mustaka. Yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat memandangkan azan, berbeda dengan masjid-masjid di luar negeri. Untuk menandai datangnya sholat dilakukan dengan cara memukul atau kentongan. Dan yang ketiga, masjid umumnya dibangun di ibu kota atau pada istana kerajaan. Dan juga masjid-masjid yang dianggap keramat yang dibangun di atas bukit atau dekat makam. Dari ciri-ciri arsitektur masjid kuno yang telah disebutkan, perkembangan kesenian Islam yang berupa seni bangunan yaitu masjid tidaklah berhenti sampai di situ saja. Dengan berjalannya seiring waktu, arsitektur bangunan terus berkembang. Masjid-masjid di Indonesia pada saat ini juga banyak yang telah dimodifikasi dengan cara bangunan-bangunan dibuat dengan model yang modern. Di antaranya masjid tanpa kubah. Ciri-ciri masjid modern yang populer dalam desain arsitekturnya adalah masjid tanpa kubah. Meskipun banyak juga masjid modern yang masih menggunakan atap kubah, masjid modern tanpa kubah yang paling populer adalah desain sederhana berbentuk kotak dengan arsitektur eksterior dan interior yang indah. Pendapat umum arsitektur tentang pembangunan masjid modern tanpa kubah karena kubah bukan fokus utama pada sebuah bangunan masjid. Selama desain dan ornamen masjid tidak bertentangan dengan hukum syar'i, maka bangunan bebas dengan memperhatikan batasan-batasan yang dilarang dalam agama Islam. Contoh masjid modern tanpa kubah seperti Masjid Al-Irsyad Bandung, Masjid Al-Azhar Sumarjon Bekasi, dan juga Masjid Baitul A'la. Yang selanjutnya ialah ornamen sederhana, di mana ciri-ciri masjid modern tampak pada ornamen sederhana yang dimilikinya. Elemen garis simetris yang sederhana banyak digunakan pada masjid modern. Kemudian, ornamen masjid pada eksterior dan interior masjid sangat sederhana dan tetap memberikan makna dalam tentang Islam. Misalkan ornamen kaligrafi, pada umumnya masjid sangat ramai dan mendominasi di interior masjid. Namun, pada masjid modern, kaligrafi cukup sederhana dan mampu memberikan makna yang cukup dalam. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia terus berkembang, di mana jarang sekali orang-orang Indonesia melupakan tradisi-tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang. Maka dari itu, masyarakat lokal di Indonesia terus mengembangkan inovasi-inovasi tentang kesenian Islam di Indonesia. Sekian dari materi yang telah